Hai, jumpa lagi dengan saya Nanda Desa Arizona. Oke, baik, pada video tutorial kali ini saya akan memberikan cara bagaimana membuat sebuah video pembelajaran sederhana. Kemarin beberapa ada yang menanyakan saya bagaimana sih caranya membuat video sederhana seperti yang saya buat di dalam channel saya. Nah, kali ini saya akan berbagi tips dan cara bagaimana bisa membuat video yang seperti saya buat di dalam channel saya ini ya. Oke, apa aja yang dibutuhkan? Yang pasti pertama laptop yang sudah ada integrasi dengan kamera webcam. Ya, biasanya ada di bagian atas itu terintegrasi dengan webcam. Ya udah. Pencahayaan boleh sedikit, ada lampu biar nggak terlalu gelap bener. Karena kan kalau kamera webcam yang terintegrasi itu kan resolusinya kecil. Bisa aja menggunakan kamera eksternal, nanti kalian tinggal colok aja di flash disk terus disetting di dalam aplikasinya. Jadi webcam, aplikasi Camtasia, webcam dengan laptopnya ya. Jadi lebih mudah sih nanti dalam pembuatannya kalau menggunakan laptop terintegrasi dengan webcam. Karena kalau menggunakan kamera eksternal nanti budgetnya juga lebih bertambah. Nah, ini saya memberikan tips biar dapat budget yang low tapi bisa membuat video tutorial, khususnya biasanya presentasi, untuk mahasiswa presentasi dan sebagainya ya. Oke. Nanti saya berikan beberapa sumber dan bahan-bahan di kolom deskripsi. Silakan kalian cek-cek ya aplikasi apa aja, terus mungkin saya berikan referensi untuk penginstalan Camtasia karena saya nggak berikan di sini ya. Nanti instalannya kalian bisa saya kasih referensi videonya. Nah, saya berikan cara editingnya setelah kita rekam, bagaimana selanjutnya begitu ya. Oke. Nah, ini dia ya. Ketika kita jalankan aplikasi Camtasia, maka kan nimbul seperti ini. Nah, lihat di sini saya juga menggunakan aplikasi satu lagi namanya ini nih. Nanti saya kasihkan di kolom deskripsi ya. Pen apa itu? Oke. Epic Pen ya, Epic Pen. Untuk membantu di dalam menjelaskan. Nah, jadi bisa seperti ini. Oke, di full screen berarti kalian nanti setting areanya yang akan direkam oleh layar kalian di laptop itu. Bisa juga PC, tapi PC-nya harus ada webcam ya, karena untuk ngambil suara dan gambar kan harus ada webcam yang terintegrasi dengan audionya juga di situ. Yang saya gunakan sekarang ini speknya, kita lihat ya. Speknya i7 2,4, RAM-nya 8GB. Akan berbeda masing-masing laptop kalian. Nah, pengaruhnya terhadap editing tadi dan pada saat kita mau merender menjadi sebuah video. Jadi pas kita mau kompilasi dia menjadi sebuah video itu akan memakan waktu kalau misalnya spesifikasi dari laptop kalian ataupun PC kalian rendah. Jadi saran saya kalau mau lebih aman RAM-nya ditambah aja. RAM ini dengan VGA. Jadi VGA itu yang berguna untuk merender hasil dari editing video yang kita buat. Jadi kalau saya gunakan sekarang ini kan rendernya pakai VGA-nya dari Nvidia ya. Nih. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini saya pakai GeForce bawaan dari laptop. Bisa aja kalau misalnya tidak ada pun masih bisa juga digunakan. Tapi biasanya kalau menggunakan Nvidia, menggunakan VGA biasanya makan waktu 30 menit. Kalau tidak biasanya agak lebih 45 menit, 1 jam. Karena prosesnya agak lama. Oke. Kita lanjut ya. Nah, nanti di sini ada full screen, artinya kalian mengambil semua layar. Kalau custom itu nanti kalian mengambil area yang kalian inginkan aja. Misalnya setengah dari layar monitor kalian. Kameranya on seperti ini, artinya kameranya sekarang lagi on, audionya on. Kalau misalnya tidak, dia akan merah. Nah, setelah itu kalian ketik aja, langsung klik di sini, klik rec, langsung otomatis dia akan ngerekam semua apa yang kita lakukan di dalam laptop atau PC kita yang berjalan. Oke, setelah kalian rekam ya seperti ini yang sekarang saya ini ya. Oke, nah setelah itu kita masuk ke dalam editing videonya ya. Berarti kita masuk ke aplikasi namanya Camtasia. Kalau recorder untuk merekam, kalau yang satu lagi, nah ini dua-dua ini akan include atau tergabung dalam aplikasi Camtasia. Jadi kalau nggak terpisah.
ketika kalian install, otomatis dua aplikasi ini akan terinstall juga. Jadi kita buka yang Camtasia 2019, kebetulan saya pakai yang 2019. Oke, nah akan muncul seperti ini. Dia juga ada video tutorialnya, webinar, kayak gimana buatnya, akademi ya. Nah kita karena ini bagian pertama saya jelasinnya, saya tidak terlalu spesifik. Nanti kita akan buat lagi lebih spesifik di part keduanya ya dari video ini. Anggap aja saya udah merekam. Kebetulan ada mata kuliah logika algoritma yang saya buat sebelumnya. Tinggal dibuka projectnya ya. Saya skip aja. Nah ini udah terjadi proses editing ya, lihat ya seperti ini. Nah saya berikan lagu, terus ada biasanya standarnya dalam video tutorial ya, itu pasti ada opening ya. Opening itu seperti ini ya, seperti nah ini yang saya buat di depan ini opening ya kan. Nah seperti itu. Terus ada closing juga ya kan, closingnya itu di belakang ya. Kalau kalian nonton video di channel saya ya seperti itu, ada opening closing. Nah pembuatan video ini memang dibilang tidaklah gampang kalau misalnya masih pemula ya, karena lihat ya, ini mungkin orang berpikir membuat video tutorial itu gampang, tidak seperti yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita harus ada part yang saya potong. Nah seperti ini kan ada bagian yang dipotong nih, potong karena waktu itu suaranya nggak keluar, jadi dipotong, akhirnya disambung lagi dengan video-video yang setelahnya. Oke, kita langsung aja ya. Anggap aja ini saya clear dulu ya, clear dulu bagaimana sih membuat dari awal ya. Oke, nah ini sudah saya hilangkan animasinya, jadi hanya video mentahan aja. Nah kalau misalnya kalian merekam, itu ada dua ya, nanti kan dapat kamera webcam kalian yang di atas ini. Setelah itu dari rekaman tangkapan layar. Jadi ada dua yang akan diambil oleh Camtasia, itu kamera bisa dihilangkan ya, bisa kalian hilangkan, dan bisa kalian juga tambahin. Maka ini bisa dipindah-pindah seperti ini, lihat ya. Nah tinggal tarik pindah seperti ini, karena dia berbeda. Nah yang di bawah ini adalah rekaman dari tangkapan layar, yang ini rekaman dari kamera, makanya di sini ada dua. Nah biasanya kita buat sebuah opening dulu ya. Opening itu ya seperti perkenalan lah untuk web kalian, ataupun kalau di channel kalian ya. Nah di sini sudah tersedia di bagian more, terus ada saya lupa, behavior, library. Oke, di library ya, di library kalian buka, nanti ada Camtasia 2019. Kalian buka aja yang intro. Nah intro itu banyak sini tersedia. Boleh kalian mengambil video yang lain ataupun pengen buat video sendiri silakan. Tapi ini bisa jadikan salah satu cara untuk memudahkan kalian. Nah kita tarik ke bawah seperti ini. Oke. Nah caranya tinggal ditahan seperti ini, kontrol, tahan, geser biar dia rata. Oke, kita masukin sini ya, digeser ke tepi biar nanti dia mulanya rata. Ini juga digeser semua. Nah ketika dijalankan tuh seperti ini nanti. Nah ya kan, ada apa, ada kita belum tambah musiknya dulu. Kalau kurang besar kita bisa klik di sini zoom, jadi dia bisa tahu timingnya lebih detail. Nah lihat dia seperti ini ya kan. Ntar ya, masih ada musik sini, kita hapus dulu. Nah ini bisa aja memudahkan kalian dan membuat menarik ya. Nah bagaimana cara mengubahnya? Itu kan tulisannya itu mau diubah nih ya, bisa diklik aja di sini. Nah di sini kalian ubah misalnya apa ya, bisa ubah tulisan atau titelnya bisa diubah, misalnya belajar membuat video misalnya ya. Bisa juga diatur tulisannya, warnanya, posisinya tengah, samping, atas, dan sebagainya. Ini kalian bisa coba-coba. Oke, ini warnanya bisa diganti, misalnya warna biru, atau ungu, seperti itu. Jadi tulisannya kita kecilin ya, karena tadi besar bener. Kita kecilkan sini tulisannya, jadi disesuaikan. Oke. Kalau mau menambah gambar,
gampang juga ya. Misalnya tadi mau nambah icon kalian ya, kita lihat sini ada nggak nih. Oke, misalnya ini ya, saya nambahin gambar, tinggal cari di folder gambar logonya, tarik ke sini, lepas. Nah, tinggal diatur posisinya seperti itu. Nah, yang di sini itu maksudnya durasi waktu ini, durasi logo ini adalah panjang durasinya. Kalau misalnya kita kecilin berarti durasinya semakin kecil dan hilang. Ini kalau kita jalankan, lihat ya, tuh hilang kan di atas ini. Semakin kita panjang seperti ini, dia akan nampil. Jadi waktu untuk dia tampil. Nah, di sini ada layer, artinya yang paling bawah harusnya layer 1. Saya udah ini ya, 1, 2, 3. Jadi kayak ditimpak lapisan loh. Kalau kalian nimpak di atasnya berarti yang belakang agak tidak kelihatan, yang atasnya lagi berarti bawahnya nggak kelihatan. Jadi nanti bisa kalian atur sendiri deh, coba-coba layer ini. Misalnya begini ya. Oke, kalau kita pindah ke bawah, nah ini kita pindah bawah sini ya, logonya kita pindah ke bawah seperti ini. Nah, harusnya dia tutup kan tuh, karena dia lapisannya di bawah, makanya dia harus di atas. Maka logo ini harus dipindah ke atas, jadi semakin ke bawah ya gak kelihatan ditutup yang track ini. Jadi kayak tingkatan itu loh, jadi kita harus pindahan ke atas biar dia nampil. Nah, lihat tuh ya kan, tuh buat klik dia ke atas. Tapi kalau kita pindah ke bawah, pindahkan ke bawah seperti itu ya, seperti ini. Kalau mau pindahkan tekan kontrol, tahan aja, tarik ke bawah, begitu aja seperti biasa sih. Nih, tekan sini, di blok dulu areanya, dan ke bawah gini. Nah, dia akan ketutup karena layernya kan kecil tuh, ditutup tuh, nah, kelihatan tuh ya kan, karena ketutup dari yang ini, animasi ini, makanya dia harus di atas. Nah, makanya semakin bagus itu ke atas-atas aja, lebih nggak tutup misalnya ingin ditampilkan. Oke, jadi kita buat panjang, durasinya sesuai dengan panjang dari intro. Nah, sekarang ini animasi awal sudah kita lihat ya, tuh ya. Ini bisa kalian kasih animasi deh, misalnya transition ya, misalnya kalian kasih animasi circle, tinggal tarik, tahan, lepas ke sini, tep. Nah, jadi nanti dia ada animasinya, lihat tuh ya kan. Ataupun mau flip, tahan sini, lepas, kita lihat. Ini ada ya di transition, kalian pilih modelnya seperti apa, lihat ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa ditambah banyak-banyak, bisa. Bagaimana mau misalnya 2 animasi, berarti di sini kalian potong, diarahkan garisnya mau sama durasinya di mana, klik di sininya, terus klik yang tanda ini ya, split, potong. Berarti kita kasih animasi di situ lagi, misalnya flip ya, putar. Nah, dia bisa animasi awal bisa seperti ini, lihat tuh. Nah, putar gitu ya kan. Oke, sekarang biar lebih tidak lebih menarik, dikasihkan suara opening ya. Opening itu untuk lagu lah, misalnya kalian pilih lagu misalnya yang sedikit lucu-lucu ataupun yang menarik ya, yang tren. Misalnya ini ya, tarik ke sini, tarik, lepas aja sini. Nah, kita bisa potong bagian mana yang akan kita buat lagu ya. Ini misalnya hanya bagian ini aja. Marker ini hapus saja, kalau ada seperti ini delete tanda ya. Ini kalau ada seperti ini tinggal klik remove track atau catatan di markernya, itu kita hapus saja. Nah, nggak perlu pakai marker, kita hapus dulu. Ini deklan ya. Nah, geser aja. Kalau ada marker sini nggak usah di marker ya. Kalau kalian klik marker nanti agak seperti itu. Jadi markernya di unchecklist seperti ini. Nah, udah, berarti kita mau ambil lagunya sini misalnya ya. Nah, kan nggak semuanya kita ambil kan. Nah, kita potong. Tapi sini stop, kita potong. Dan ini klik, tinggal delete, hapus. Nah, biasanya kan ada suara naik turunnya ya. Misalnya kayak dia datangnya agak tinggi, lama-lama menghilang. Nah, itu kita bisa atur di sini. Nanti saya contohin lagi. Nah, ini kita buat sprint dulu. Kita klik
tekan kontrol terus double klik nah kan ada bulat seperti ini, satunya lagi sini. Nah dia akan, nah kalau kita turunkan seperti ini dia akan turun, jadi artinya lama-lama akan seperti fade out ya, menghilang suaranya pelan-pelan, karena biar nanti ada transisi. Kalau suaranya kenceng pas video masuk kan jadi nggak enak, begitu tinggi pelan kayak di film di televisi ya. Jadi kayak gini, karena nggak ada suaranya dia akan menjauh suaranya. Nah seperti itu ya, baru masuk. Nah seperti video. Nah video ini biar tidak sepi, biasanya saya sertakan sebuah musik ya, tinggal tarik seperti ini. Nah biasanya persentase dalam suara ini, kita klik musik ini itu nggak 100%, saya turunkan karena besar dia akan bentrok dengan suara. Lagi dengan saya Nada Dasar Zona. Nah ya, bentrok dengan suara video dari video kamera kita ya, jadi bentrok dia, ketutup suara dari presentasi kita dalam pembuatan video ini ya. Oke, kalau biasanya saya berikan ini sekitar ya paling mentok 5 atau 4 deh. Saya lihatin dulu kalau misalnya terlalu keras enggak. Nah, dengar kalau misalnya terlalu rekursif. Kayaknya memang standarnya 45 ya, 45%. Ya, hampir mirip dengan for dan while. Karena kalau semakin besar akan ketutup suara musiknya, malah suara ya video kita akan tertutup suara musik nih kalau kita 100% tadi. Nah, kalian bisa atur di situ. Nih. Yang kita sudah bahas pada pertemuan Saya sih biasanya sih ambil suaranya sekitar 5 deh, 56. Kalian bisa coba 5, 4, 5, 6. Bisa cek lagi agak sedikit background suaranya tuh nggak terlalu kuat. Nah, oke, bagaimana sih biar bisa zoom in zoom out ya kan? Misalnya nih pada poin keberapa tuh saya ingin zoom ya, tinggal gampang, tinggal kalian klik di animation otomatis lihat misalnya ngarahkan ke sini nih. Nah, arahkan ke sini ya kan, terus jalanin terus mau apa sih kan, ataupun bisa ditarik ininya ya kan. Nah, mau berhenti di mana? Sini misalnya. Oke, berarti animasinya kita balik lagi, tekan scale to fit tuh untuk kembali ke full. Nah, seperti ini, nggak perlu repot. Jadi kalau dijalankan dia akan seperti ini, lihat ya. Setengah-setengah, dan kalian bisa lebih paham lagi. Oke, kita langsung aja. Rekursif. Ya, rekursif apa sih? Rekursif adalah suatu proses yang memanggil dirinya sendiri. Jadi dia memanggil fungsinya sendiri dan ulang-ulang, ya kan? bisa berulang-ulang. Tuh. Oke, nah seperti itu ya. Hampir mirip. Nah, terus bagaimana sih misalnya ada sebuah videonya yang salah ya, video salah artinya salah ngomong nih, ada penempatan yang kurang baik, klik aja videonya dengan bawahnya kontrol tahan, klik lagi seperti ini, jadi ada kuning-kuningnya di 2. Kita ingin potong area tersebut pakai yang split ini. Terus sampai kapan dipotongnya? Sampai misalnya sampai posisi yang sini misalnya kan. Kalian klik lagi sini, klik. Karena kan waktu kita buat video ada yang salah-salah tuh. Nah, kita potong, klik, delete. Ya kan, klik sini delete, klik sini delete. Oke, ini dikontrol seperti ini, tahan, tarik, geser. Nah, gabung ke sini, jadi langsung terpotong seperti ini, lihat sampai selesai ya. Nanti menjelaskan hampir mirip dengan seperti itu. Tadi sudah ya membuat opening musiknya, terus ini baru dasar sekali ya. Bagaimana kalian bisa lebih pandai lagi, nanti akan saya buat video part 2 nya lebih komplit dan lanjutannya dari video ini. Ini kita udah buat lagu masukin sini, dipotong, terus buat musiknya pasnya tadi 5-6% lah gitu ya. Setelah itu oke, kita buat ini ya. Nah, kalau mau melihat zoomnya ya di sini. Nah, kita bisa. Oke lah, misalnya kita mau potong dulu nih video ini. Saya mau potong sampai sini dulu. Kita buatkan. Nah, kalau misalnya mau potong lagu ya diklik split lagi. Klik sini udah. Misalnya bawah juga mau pas dengan yang di atasnya, split juga di bagian sini. Ini adalah batasnya yang garis ini ya. Oke. Saya hapus dulu. Bawahnya juga kita hapus. Nih, klik di split, diklik lagi sini, delete. Nah, begitu. Ya, jadi begitu. Nah, kalau misalnya mau membesarkan kamera,
webcam misalnya ini ya, kita mau pindahin. Nah, pindahin seperti ini, tinggal geser aja ya, geser, mau dibesarin. Nah, seperti itu ya kan. Kalau mau lebih enak lagi, kalian potong di video ini, klik yang bagian ini, potong lagi. Nah, kalian pindahin lagi posisinya. Nah, atau terserah kalian mau di bagian mana gitu kan. Tuh. Nah, kalian bisa bereksperimen. Akan berbeda ya. Nih, kalau misalnya kalian tidak potong, dia besar terus seperti ini. Tapi kalau kalian potong, tuh dia akan kecil. Jadi kalau mau pindah posisi yang berbeda, harus dipotong atau di split. Nah, dia akan pindah tuh kameranya. Ya kan? Oke, berikutnya lagu udah. Terus sama ya. Misalnya kalian mau membuat closing itu ada juga di sini. Di dalam Katamsia-nya, lihat di library, terus ada banyak lah, kalian bisa coba-coba di sini. Nah, terus misalnya saya menggunakan ini biasanya. Kita lihat di sini banyak ya, kalian bisa pilih tuh motion background. Untuk backgroundnya kalian bisa coba-coba satu persatu. Terus musik juga ada diberikan tuh, bisa kalian coba. Ini author. Nah, ini kalian bisa pakai juga untuk closing. Taruh aja, tarik, sini lepas. Nah, ini bisa diedit juga sama seperti yang tadi ya. Kalau misalnya selesai, lihat. Nah, berarti kita tinggal ubah di sini. Terima kasih atau apalah, bla bla bla, itu kan. Ini bisa berubah nih. Kalau misalnya nggak mau ini ada, berarti tinggal dihapus aja. Tinggal dihapus seperti ini. Tuh. Bagian mana yang nggak mau ada, seperti itu. Ini template-nya, tapi biasanya ada juga di dalam YouTube webnya si Katamsia tuh ada berikan template gratis juga, kalian bisa buka webnya dia di Katamsia. Nah, ini closingnya biasanya berikan musik juga biar kelihatan detail, biar kelihatan spesifik. Kita lihat zoom ini ya biar tahu musiknya. Nah, biasanya closingnya zoom musik-musik apa yang kalian suka, kalian tarik aja lagi musiknya. Misalnya musik apa nih, gaming ya. Nah, sini. Nah, misalnya ini ya. Udah, berarti kan harus potong sampai sini aja biar nggak penuh. Oke. Nah, yang saya bilang tadi, nanti kan bisa dinaikin suaranya dan diturunkan kan. Biasanya kalau di closing kan dia naik terus menghilang begitu ya. Makanya bisa dikasih titik, tekan kontrol, double klik, tekan kontrol, boleh berapa banyak, double klik. Artinya kalau saya tarik gini berarti dia akan tinggi, terus turun ke bawah dan menghilang. Suaranya seperti itu. Jadi kelihatannya nggak terkejut gitu ya, suaranya tuh akan lebih enak didengar. Nih, nah, hilang seperti itu ya. Oke, apalagi. Nah, untuk subscribe misalnya ya, subscribe itu kan download aja di YouTube banyak. Nanti caranya download green screen, misalnya apa, green screen Instagram, green screen animation apa gitu ya. Nah, green screen untuk subscribe. Nah, ini ya, saya tarik sini. Nah, kebetulan Katamsia ini bisa mengenal namanya ada green screen ya. Lihat ya sini ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian tidak memberikan efek di sini, kita lihat ya. Nah, sini nih. Dia green screen kan ada tuh biasanya untuk subscribe ya. Nah, itu kan. Tinggal pakai visual effect. Udah remove a color, tarik ke green screen tadi di sini. Lepas di sini. Nah, ke video sini ya. Nah, caranya tinggal dimainkan, toleransinya dihilangin, dibesarin. Nah, hilang kan? Oke, jadi dia kalian boleh coba-coba deh mana yang pas di sini ya, di bagian sini. Jadi kalau pas dijalankan dia green screen tuh dia bisa menghilangkan warna yang kita inginkan tuh, lihat. Ya kan? Nah, seperti itu. Setelah ini ya ini boleh ya kalian coba ya, dasar-dasar sekali ini ya. Saya rasa ini aja sih yang dikerjakan ya. Memang kadang-kadang cari yang pas itu yang agak lama. Misalnya suaranya kita paskan dengan mood yang ada timing yang tepat di dalam penekanan suara. Kalau terlalu bisik dia akan mengganggu gitu loh maksud saya. Nah, jadi ada opening, kalian bisa potong-potong, bisa zoom seperti yang tadi saya bilang, pindahin kamera, terus ada memberikan green screen tadi ya di sini animasi untuk subscribe, terus closing video.
Nah, setelah selesai itu nanti nih bagaimana yang berikutnya saya kasih tahu lebih jauh lagi ya. Ini dasar dulu, tapi paling tidak ini sudah bisa membuat video sederhana. Setelah kalian selesai nih ingin menjadikan sebuah file video yang akan diupload di YouTube, upload di web yang lain gitu ya, bisa klik share, terus local file. Nah, pilihlah yang saya sarankan sih boleh pakai yang MP4 up to 720 pixel. Artinya resolusinya akan lebih jernih ya. Kalau 480 itu kecil, dan kalau dibuka di laptop tidak akan jelas, tapi kalau di handphone jelas karena kecil layarnya. Saran saya lebih aman yang biasa saya lakukan adalah di 720p. Next. Nah, kalian tulislah di sini apa misalnya nama video filenya, tutorial ya, Camtasia. Oke. Ini foldernya pilih sini aja. Nah, finish. Nah, ini dia yang saya bilang rendering ini akan memakan waktu lama ya. Jadi ini tidak akan saya skip ya. Tergantung dari spesifikasi laptop ataupun komputer kalian. Kalau kenceng cepet ya, kalau ada VGA eksternal lebih cepat lagi ya. Pakai PC renderingnya lebih cepat lagi. Nah, ini akan saya skip nanti. Seperti ini ya, lihat tuh. Nah, jadi video seperti ini ya. Tuh, ini video ini kita bisa buka foldernya nanti. Nah, lihat ya, jadi seperti ini ya. Oke, kita bisa buka di klik sini aja setelah selesai rendering tadi. Nah, rendering tadi tergantung dari spesifikasi PC maupun laptop yang kalian gunakan. Semakin tinggi semakin cepat, semakin rendah semakin lambat, tapi bisa. Nah, ini yang akan kalian upload di YouTube. Tinggal upload. Jangan lupa ya, untuk musik-musik ini tidak bisa sembarangan kalian ambil karena nanti akan diblok oleh YouTube ya. Kalau misalnya untuk presentasi doang sih tanpa diupload di YouTube bisa aja. Makanya cari yang musiknya yang free ya, artinya ada no copyright. Kalau misalnya ada copyright, kalian akan di-banned oleh YouTube bahwa kalian ilegal menggunakan musik itu, tidak boleh. Jadi musik-musik pun harus kalian cari yang gratis. Kalian bisa lihat deh kalau yang saya posting di video channel saya itu yang gratis-gratis semua ya, yang tidak dibayar dan memang boleh dipakai, diulang-ulang lagi gitu ya. Pemakaian boleh diulang-ulang terus atau re-upload istilahnya begitu ya. Dan tidak ada membayar. Oke, kalian bisa cari di nanti deh kasihkan panduannya di video part 2 ya. Bagaimana masukin video, edit video tambahan lucu-lucunya, terus bisa motong-motong part-part yang lain gitu ya. Nanti akan saya lanjutkan ke part 2. Oke. Silakan ya kalau misalnya ada pertanyaan ataupun yang masih bingung, berikan aja di kolom deskripsi ya, di kolom komentar maksud saya. Berikan aja pertanyaan di situ, nanti akan saya balas. Mungkin akan saya memberikan jawabannya di video berikutnya kalau misalnya bisa dijawab ya. Oke, saya rasa cukup ya nih video tutorial saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe channel ini, dukung terus biar bisa lebih berkembang dan bisa memberikan tutorial ataupun suatu hal yang positif untuk kalian. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.